Oke, selamat datang kembali di channel Laptop Sugus. Video kali ini saya akan menjelaskan basic tools pada aplikasi Photoshop, khususnya bagi pemula. Nah, silakan dibuka aplikasi Photoshop-nya bagi yang sudah install. Di sini saya masih menggunakan yang versi CS6 ya. Nah, jadi baik yang versi lama maupun versi baru itu sama saja. Karena di sini bagi pemula hanya menggunakan fungsi-fungsi yang basic ya. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Adobe Photoshop. Jadi aplikasi Adobe Photoshop ini adalah aplikasi yang populer dan profesional dalam urusan editing foto, termasuk juga dalam pembuatan desain. Sebelum lanjut, saya akan jelaskan dulu beberapa bagian dari aplikasi Photoshop. Jadi dari bagian atas ini adalah susunan menu yang umumnya ada di semua aplikasi ya. Nah, ada file, edit image. Nanti ada beberapa fitur yang akan kita pakai juga ya. Yang paling sering nanti interaksi kita adalah di menu file ya. New, open, kemudian ada save as. Kemudian di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini adalah tools yang nantinya akan saya jelaskan ya. Apa saja fungsinya dan apa saja nama-nama toolsnya itu. Kemudian kita lihat di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini ada beberapa panel. Yang paling banyak kita pakai nanti adalah panel warna. Kemudian ada adjustment. Nah, adjustment ini nanti akan kita pakai kalau dalam editing foto ya. Nah, jadi untuk di awal kita belum banyak menggunakan fitur ini. Kemudian di bawahnya yang sering juga kita gunakan nanti adalah layers. Nah, layers ini adalah wadah yang akan menampung objek penyusun gambar. Jadi nanti kalau misalnya kita menambah teks atau gambar lain berupa logo, nanti akan tersusun menjadi sebuah layer. Nah, jadi itu adalah interaksi kita nanti di bagian layers, kemudian bagian tools, dan bagian menu ya. Nah, bagian tengah ini adalah area kerja ya, kanvasnya nanti. Karena ini belum ada foto, jadi masih kosong. Nah, kita balik ke tools. Di sini saya tidak akan menjelaskan semua toolsnya karena tools di sini ada beberapa yang memang punya kasus tertentu ya, artinya harus ada contoh kasusnya dalam penggunaan. Nah, saya akan awali dari tools yang paling basic yang memang pertama digunakan dalam proses editing gambar atau foto, yaitu adalah selection tools. Nah, jadi yang paling atas ini adalah ada move tool untuk seleksi dan memindahkan objek. Kemudian di bawahnya di sini ada Merge tool ya. Nah, Merge tool ini ada beberapa variannya ya. Nah, jadi kalau diperhatikan hampir semua tools yang ada di aplikasi Photoshop ini ada tanda segitiga kecil ya di pojok kanan bawahnya itu. Itu artinya ada pilihan. Nah, kita bisa klik kanan di salah satu tools, misalnya di Merge tool. Nah, nanti ada pilihannya seperti ini. Nah, ada yang rectangular merge, ada yang elliptical ya. Nah, jadi nanti masing-masing punya kegunaan. Oke, saya akan masukkan gambar dulu. Saya akan ambil gambar dari menu file, kemudian open atau menggunakan shortcut Ctrl O ya. Nah, silakan cari gambar. Di sini saya akan menggunakan contoh gambar foto sebuah produk ya. Nah, ini. Jadi klik open. Nah, kemudian secara default aplikasi Photoshop ini aktif di tools Merge ya, Merge tools. Nah, di sini kita gunakan yang rectangular dulu ya, rectangular. Misalnya di sini saya akan menggandakan bagian kotak yang warna oranye ini ya, yang ada tulisan number 1 ya, skincare brand Nivea. Saya ingin menduplikat ya area ini ya, jadi biar ada dua tanpa harus menghapus bagian yang lain. Nah, sekarang bagaimana caranya? Saya akan zoom dulu ya di sini untuk
memperbesar, kita bisa gunakan shortcut pada keyboard yaitu Ctrl plus atau Ctrl min untuk zoom out. Nah, sambil menggerakkan kursornya ya di sini. Nah, atau bisa juga kita menggunakan bantuan keyboard yaitu dengan menekan dan menahan tombol kontrol sambil menggerakkan scroll pada mouse. Ya, jadi untuk geser kiri kanan, kemudian menggunakan scroll saja untuk naik turun. Ya, jadi idealnya untuk editing itu harus pakai mouse ya. Nah, di sini saya akan melakukan seleksi dulu namanya. Seleksi bagian mana yang akan diproses. Jadi langkah awal dalam pengolahan gambar itu adalah seleksi. Nah, jadi salah satu toolsnya adalah Mercue Tools. Saya akan gunakan yang rectangular. Di sini saya akan seleksi dari pinggir seperti ini. Ya, ini kebetulan backgroundnya putih, jadi aman ya. Kalau misalnya ada sisa background putih di pinggirnya. Nah, saya ulang. Kalau misalnya ingin mengunci bentuk persegi, kita bisa tahan shift ya, seperti ini. Ya, jadi meskipun gerakan mouse-nya bebas ya. Nah, atau menyeleksi dengan ukuran yang bebas seperti itu, tanpa harus melibatkan kontrol pada keyboard. Nah, di sini saya ulangi, saya akan coba menggunakan bantuan dari keyboard ya. Nah, seperti itu. Ya, ini dengan menahan tombol shift. Nah, kita bisa mengatur nanti posisinya ya, seperti itu. Ya, jadi ini tandanya bagian gambar terseleksi ya, adanya garis putus-putus. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya ingin menduplikat atau menggandakan bagian yang terseleksi. Nah, jadi pilihannya di sini kita bisa klik kanan, kemudian klik kanan di area yang terseleksi ya. Nah, kemudian di sini ada pilihan layer via copy ya. Artinya untuk duplikat. Nah, perhatikan pada bagian layers ya. Nah, di bagian layers ini hasil duplikat tadi ya, hasil copy tadi. Nah, bisa kita hide atau unhide di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Setelah selesai, kita kembali ke tools ya, selection yang paling atas ya. Move tool namanya ya. Nah, ini untuk bisa menggeser gambar yang sudah digandakan. Nah, dengan catatan dipilih dulu layer yang baru. Nah, di sini adalah gambar yang asli ya, yang ada tulisan background. Kemudian yang ada keterangan layer 1 adalah yang hasil duplikatnya. Nah, saya akan geser di sini, nah seperti itu ya. Nah, jadi ini hasil duplikatnya ya, menggunakan fitur menggunakan tools Mercue ya, Mercue yang rectangular. Nah, jadi setiap selesai menggunakan tools apa saja ya, selalu kita kembali ke tools yang paling atas yaitu Move Tools untuk bisa memindahkan atau memilih objek ya, dalam arti seleksi juga, tetapi tujuannya ya untuk memindahkan atau mengatur ukuran misalnya. Nah, di sini untuk mengatur ukuran kita harus aktifkan dulu bagian atas yaitu Show Transform-nya. Nah, ini dicentang. Ya, bagian ini barulah kelihatan. Nah, dari sini barulah kita bisa mengatur ulang ukurannya, misalnya memperkecil atau memperbesar. Ya, diklik pojok kiri kanan. Ya, ini sama seperti aplikasi editing pada umumnya ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau tidak dibantu dengan menekan dan menahan tombol shift, ya, cenderung nanti gambarnya itu tidak proporsional. Ya, ada yang lonjong,
ada yang gepeng seperti itu. Jadi cara amannya kalau meresize, nah, cukup dengan menekan dan menahan tombol Shift seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, ingat bagian atas ini ada tanda centang ya. Kalau ini artinya ya, itu oke itu ya. Kalau ini batal itu. Nah, jadi kalau misalnya setelah selesai mengatur, nah klik oke di sini. Nah, seperti itu. Klik tanda centangnya. Nah, itu penggunaan Mercure Tool ya. Nah, salah satu tools yang bisa dipakai untuk seleksi pada bentuk objek tertentu ya. Nah, itu untuk yang bentuk kotak ya, menggunakan Mercure Tools. Nah, sekarang masih dengan Mercure Tools. Di sini kita coba yang kedua, yaitu Elliptical Mercure Tools. Nah, ini bentuknya adalah lingkaran ya, seperti itu. Nah, kalau tadi bentuknya adalah rectangle atau kotak, ini bentuknya lingkaran. Sebagai tambahan, kalau misalnya dalam keadaan sudah terseleksi tetapi salah nyeleksi, mau nyeleksi bagian yang lain, kita bisa buang seleksi dengan klik di luar lingkaran. Nah, seperti itu. Atau misalnya dengan menekan shortcut Ctrl D. Ctrl D itu artinya deselect. Nah, Ctrl D itu ada di sini, menu select. Nah, deselect. Nah, sekarang saya ingin menduplikat bentuk logo ini ya. Nah, mungkin lebih menarik kalau saya menggunakan gambar lain ya. Nah, saya akan ambil misalnya ini ya. Oops, sorry. Nah, sekarang saya akan ambil di bentuk yang ini ya. Nah, saya akan seleksi bentuk logo ini. Nah, karena bentuknya lingkaran, jadi kita gunakan Mercure Tool yang elliptical ya. Nah, di sini sama juga untuk lingkaran agar bulat sempurna, kita gunakan tombol Shift ya, tahan seperti itu. Nah, kemudian kita atur posisinya ya. Nah, rupanya ini terlalu besar dari objek yang akan kita seleksi. Kita bisa atur ulang menggunakan transform, tetapi bukan di Move Tool ya. Kalau Move Tool kita atur ulang, nanti seperti itu, compeng gambarnya ya. Nah, jadi kembali cancel, masih tetap dengan Mercure Tool ya. Nah, kemudian kita klik kanan. Di sini ada pilihan Transform Selection ya, Transform Selection, bukan Free Transform. Kalau Free Transform sama seperti menggunakan Move Tool. Nah, jadi ini cancel dulu ya. Transform Selection. Nah, di sini untuk memperbaiki ukuran bagian seleksi. Nah, di sini saya akan menggunakan bantuan tombol keyboard ya, menekan tombol Shift agar tetap proporsional ya. Nah, setelah didapat ukuran yang pas, barulah kita klik centang ini ya. Oke, masih terseleksi ya. Nah, kondisi seperti ini kita bisa duplikat lagi seperti tadi ya. Klik kanan, layer via copy, atau menggunakan shortcut. Nah, di sini shortcutnya adalah Ctrl J. Nah, biar cepat ya. Ctrl J. Nah, perhatikan bagian layer ya. Jadi sudah ada layer baru. Di sini kita kembali ke Move Tool lagi. Nah, oke, kita geser. Nah, seperti itu. Kita dapat bentuk logo. Jadi tidak perlu repot-repot mencari gambar logo produk. Ya, kalau misalnya bisa mengambil sampel dari bagian gambar yang sudah ada.
Nah, kira-kira itu adalah fungsi dari Mercure Tool ya, salah satu tool seleksi yang banyak dipakai dalam pengolahan gambar. Nah, ingat ini setelah selesai perubahan, klik centang atau bisa langsung tekan enter pada keyboard. Kalau tidak bisa menekan atau mengklik centang ya, kalau repot rasanya menggerakkan mouse. Nah, jadi biar cepat seperti itu. Nah, show transformnya bisa dihilangkan ya, bisa dimunculkan juga ini bagian atas. Nah, itu adalah fungsi dari tools Mercure ya, Mercure Tools dengan ada yang rectangular, ada yang elliptical. Nah, sebagai tambahan, jika kita membuka gambar lebih dari satu, nanti di bagian atas ada tab seperti ini ya. Nah, dan ini bisa kita tarik seperti itu untuk memisahkan. Ya, seperti itu. Bisa kita tempel lagi. Ya, seperti itu ya. Oke, silahkan dicoba dulu untuk tools Mercure ya.